Pertama-tama buka aplikasi GeoGebra dulu, lalu kita input persamaan Y sama dengan X2 min 4. Y sama dengan X X2 min 4, maka akan muncul kurva, lalu buat titik A di 0,0, titik A itu buat titik baru 0,0, dan titik B berpotongan dengan sumbu X. Buat luas ya, lalu setelah itu buat titik C di antara luas garis AB. Ini titik C nya di sini. Lalu buat garis yang sejajar dengan sumbu Y yang melalui titik C menggunakan parallel line. Kita klik di titik C dan klik sumbu Y. Garis sejajar. Kita klik di sumbu Y-nya. Nah, keluar kayak gini dia. Lalu akan muncul titik D sebagai perpotongan keduanya, membuat garis yang sejajar dengan sumbu X. Klik titik D dan sumbu X, maka akan muncul garis buat titik E. Gini. Nah, ini akan muncul garis E-nya. Titik baru, kita buat titik baru seperti biasa. Nah, kita buat E-nya di situ. Sebagai potongan antara keduanya, buat lagi garis yang sejajar dengan sumbu Y yang melewati titik E, maka akan muncul titik F. Kita buat seperti tadi. Kita klik titik baru. Nah, di sini titik F-nya. Kita buat persegi panjang. Setelah itu kita buat persegi panjang CDEF dengan poligon. Yes. Kita buat persegi panjang dengan poligon CDEF. Lalu buat ruas garisnya. Kita buat ruas garis AC dan CD. Kita buat ruas garis AC dan CD menggunakan segmen setelah menggunakan segmen. Setelah itu munculkan berapa luas AC dan CD dan luas CDEF menggunakan teks. Begini, kita sisipkan teks. Lalu kita ketik di sini CD AB AC sama dengan AC sama dengan K ya. Iya, AC sama dengan K. Maka akan muncul luas beberapa panjang luas
garis AC. Lakukan hal yang sama dengan CD. Jadi kita buat CD-nya juga sama dengan K. Kayak tadi. CD sama dengan Perhatikan titik C. Apabila digeser ke kanan dan kiri, maka teks akan berubah pola. Setelah itu, konstruksikan grafik yang menggambarkan perubahan pergerakan nilai luas persegi panjang dengan cara input. Ini kita buat Q1 CDF-nya. Kita geser nih C-nya, titik C-nya akan berubah pola dia. Akan berubah pola. Setelah itu, konstruksikan grafik yang menggambarkan perubahan pergerakan nilai luas persegi panjang dengan cara input P sama dengan buka kurung X. Nah, dia akan muncul garis seperti ini. X, C, dan Q1. Maka akan muncul titik P. Lalu kita klik kanan dan mana titik P-nya. Maka kita keluar titik P-nya, lalu kita klik coba gerakan titik C ini. Kita lihat luas maksimum persegi panjang yang berada di atas kurva. Kita gerakan. Nah, kita gerakan. Dia akan bergerak seperti di gambar. Itu akan membentuk kurva pergerakan itu. Titik-titik ini sudah muncul. Beginilah tutorial membuat kurva, menentukan persegi panjang di dalam kurva. Terima kasih, semoga bermanfaat.